peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth, treasure the love that is around us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth every day. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qamara nuran wasyamsa dhiyaa'an وجعل الأموات عظة وتذكرة للأحياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء سيدنا ومولانا محمد القائل ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وعلى آله الكرماء وأصحابه الحكماء وأتباعه العلماء وعلى الذين كانوا على الكافرين أشداء وفيما بينهم رحماء. أما بعد، حضرات الأفاضل والأماجد، para masyayikh, para kiai, para asatidz, para sepuh, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, wa nakhussu bidzikri panjenenganipun pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah Kiai Haji Saiful Islam Bastami, keluarga besar hadratil marhum al-maghfur lahu, guru kita yang kita hauli pada malam hari ini, keluarga besar almarhum al-maghfur lahu Kiai Haji Bastami, para pengurus Pondok Pesantren Darun Najah, panitia penyelenggara, jajaran fungsionaris Jam'iyah Nahdlatul Ulama, baik dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Trenggalek lan sedaya jajaranipun, para pejabat pemerintah ingkang rawuh, sedaya para alumni, para wali santri, para simpatisan, semua yang hadir mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bisa hadir di majelis haul hadratil marhum Kiai Haji Bastami. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya ingkang rawuh dalu niki, baik dari abna beliau, putra-putra beliau, atau para santri sedaya ingkang rawuh, termasuk putra lan santri yang berbakti kepada beliau. Allahumma. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ada salah seorang sahabat Ansor datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
niki sing ngriwayataken Abdurrahman As-Sa'idi matur teng Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiyani min birri abawayya sayun abirruhuma ba'da mautihi. Matur teng Kanjeng Nabi, Gusti, apa masih tersisa hal-hal yang bisa kami lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah jawab, na'am khisalun arba'. Ada 4 hal, ada 4 perkara sarana media kula panjenengan ngebekti teng tiyang sepah teng guru setelah beliau-beliaunya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis niki yang memang dari sisi redaksinya sekaligus juga sebab urutnya terkait dengan berbaktinya anak kepada orang tua, tapi sekaligus juga bisa digunakan untuk ngabdini santri teng guru. Karanten napa Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin, beliau menegaskan rajjaha ba'dul ulama haqqas saykhi ala talamihi ala haqqil walidi ala aulad. Sebagian ulama itu mengunggulkan, melebihkan haknya guru kepada santrinya itu lebih tinggi daripada haknya orang tua kepada putranya. Walaupun hadis ini diantaranya oleh Al-Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya At-Tafsirul Munir fi Syari'ati wal Aqidati wal Manhaj dijadikan sebagai penafsir terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, al-ayat. Dan ketika menafsirkan wa qur rabbighfir warhamhuma kama rabbayani shaghira, beliau menguraikan hadis ini sebagai penafsirnya. Jadi memang sisi matanya terkait dengan bagaimana anak berbakti pada orang tua, tapi kita bisa menganalogkan bahwa 4 hal ini yang disampaikan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabat Ansar, anna rajulan minal ansar ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang tadi saya sebutkan di awal, itu juga bisa digunakan bagaimana santri berbakti kepada guru. Kenapa Al-Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa haknya guru terhadap murid-murid itu lebih tinggi daripada haknya orang tua kepada anak? Karena manungsa niki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari 2 unsur. Yang pertama adalah unsur ruhani, dan yang kedua adalah unsur madi. Madi bidal, madiyah, materi. Unsur materi dan unsur ruhiyah, madiyah dan ruhiyah, atau jasmaniyah
ruhaniyah. Apa unsur materi yang membentuk manusia? Tidak lain adalah tanah. Jadi sedaya manungsa niki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala saking tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min thin. Semua manusia diciptakan dari tanah oleh Allah. Al-insan di sini memang ada yang menafsirkan hanya Adam, tapi mayoritas para mufassirin menafsirkan al-insan ini ai Adam wa naslahu. Karena insan setelah diberi al, sighotnya di sini menjadi am, berarti mencakup kepada seluruh yang berjenis manusia. Karena alnya adalah al-jinsiyah. Tapi ada perbedaan proses. Kalau Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam langsung diciptakan oleh Allah dari tanah, kalau kita prosesnya menggunakan siklus. Jadi cara zahire kula panjenengan iki diciptakan saking nopo? Prosesnya saking nggih guyonane bapak kalian ibu nggih. Keluarlah di situ sperma yang bertemu dengan sel telur di indung rahim seorang perempuan, ibu kita. Berproseslah. Kalau dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, proses itu semuanya terdiri dari 40 hari. 40 hari sperma ketemu sel telur itu menjadi darah kental. 40 hari kemudian menjadi daging kental, jadi daging. 40 hari ketiga menjadi tulang, dan tulang dibungkus dengan daging. Baru setelah genap berproses 40 kali 3 atau 120 hari, di surat Al-Mu'minun Allah menjelaskan, "Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanal khaliqin." Maka kemudian menjadi wujud yang lain, ai ba'da nafkhir ruh, setelah ditiupkannya ruh. Itulah unsur spirit yang membentuk manusia atau unsur ruhiyah. Nah, nek kula panjenengan sedaya mengerti bahwa kita diciptakan oleh Allah dari prosesnya adalah pertemuan antara sel sperma dengan ovum. Untuk kita, kalau Nabi Adam langsung. Jadi setelah tanah itu dibentuk, fa idza sawaituhu fa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Langsung untuk Nabiullah Adam, nek kula panjenengan siklus. Artinya sperma dan sel telur itu dari apa? Sperma dan sel telur itu adalah dari makanan, saripati makanan yang dimakan manusia. Matur nuwun, iki kula hitung ngoten. 6, alhamdulillah. Niki nek kula unjuk sedaya dijamin wangsul anyang-anyangan. Nggih pun. Jajane pundi? Lho ben lengkap pisan, Mas. Cok lali nggih jajan mbek buah-buahan sekalian. Wah niki me botol tok tinggal pilih. Ngapunten sing boten diunjuk teng mriki ojo lali dikreseki tak kok mulih. Matur nuwun. Sing mbuli ngomong iku menungso apa buta rek. Kon kula lanjutaken riyen. Jadi sperma dan sel telur itu semuanya berasal dari nopo? Saripati makanan yang dimakan oleh manusia. Ngapunten. Panjenengan pun diparingi jajan, sampun. Sampun nggih? Alhamdulillah kula nggih dereng. Napa jajan napa? Jajan napa? Napa? Nggih pun. Wau sampun dahar nggih. Dahar napa? Sekul saking napa? Beras saking napa? Pari, gabah tumbuh teng pundi? Tanah. Terus wonten napa wau? Daging nggih. Daging napa? Sapi mangan napa? Suket rumput tumbuhnya di tanah.
diparingi unjukan nggih. Niki saya reno-reno niki kangge napa niki? Tanah. Sedaya sing didhahar menungso niku asale saking tanah. Jadi hakikate kita semua ini unsur materinya adalah tanah. Kemudian setelah berproses selama 4 bulan atau 40 hari kali 3, ditiupkanlah ruh. Itulah unsur ruhiyah, unsur spirit yang membentuk manusia. Walaupun dari kata-kata ruhi ini kadang-kadang menimbulkan bias penafsiran. Jadi kalau kita lihat salah satu pemahamannya orang-orang yang ikut faham hulul, ittihad, wahdatul wujud, nek terus wong Jawa napa manunggale kawula ing Gusti. Itu kan juga berangkat dari ruhi. Jadi manusia dihembuskan dari ruh, itu diartikan oleh mayoritas mufassir adalah ruh yang diciptakan oleh Allah, bukan ruhnya Allah. Yang diciptakan oleh Allah dihembuskan kepada manusia. Jadi memang kalau diartikan harfiah, mir ruhi itu adalah ruhku, bukan ruh ciptaanku. Maka berarti satu unsur di dalam zat Allah yang dihembuskan pada diri manusia. Disitulah akan terjadi penyatuan. Niku yang sebagian pandangannya kelompok niku. Jadi makanya mereka itu salah satunya berdalih bagaimana terjadi proses penyatuan itu. Padha mbek wesi niki, wesi. Tatkala wesi niki kula panjenengan dipanasi, dibakar. Kemudian berada pada kondisi yang sangat panas, terus kita tempelkan kertas ke besi. Apa yang terjadi? Kertasnya terbakar. Kemudian muncul pertanyaan, apakah yang membakar kertas? Apakah yang membakar kertas? Di manakah apinya? Akhirnya orang yang jawab besi. Nah, apakah memang besi punya karakter membakar? Tidak, yang membakar itu adalah api. Tapi di manakah apinya? Apinya sudah tidak kelihatan karena api menyatu di dalam besi. Nah, ini problemnya dari problem min ruhi ini. Min ruhi ini. Tapi kita memahaminya mengikuti pandangan mayoritas mawon. Berarti ruhi itu adalah ruh yang diciptakan oleh Allah, yang dihembuskan dalam diri manusia, bukan ruh yang ada dalam zat Allah yang kemudian bisa menimbulkan paham kual. Nah, karena manusia ini terdiri dari dua unsur, maka kedua-duanya sama-sama memerlukan asupan. Unsur materi juga memerlukan asupan, unsur rohani juga memerlukan asupan agar manusia ini hidupnya seimbang, normal. Termasuk juga pilihannya. Kalau yang dikembangkan oleh manusia adalah unsur tanahnya, karena yang ia lakukan adalah pemenuhan terhadap unsur materinya, maka jatuhlah manusia itu sampai lebih rendah daripada binatang. Tapi kalau yang dia kembangkan adalah unsur spiritnya, sebab ruhaninya yang selalu ia penuhi asupannya secara maksimal, maka pangkat manusia bisa naik lebih tinggi daripada malaikat. Pilihannya ini. Jadi tareane kula panjenengan ini mengembangkan potensi ruhaninya apa potensi materinya. Sementara dalam kehidupan kita sehari-hari, coba yang memenuhi unsur materi kebutuhan manusia niku sinten? Ketika kita dari awal berkembang, ketika kita dari awal tumbuh, maka yang memenuhi unsur materi kita tidak lain adalah orang tua. Sementara yang memenuhi kebutuhan ruhani kula panjenengan, yang itu membutuhkan ilmu,
keimanan, ketakwaan yang akan membawa pada ketenangan, kedamaian, itu rohani. Walaupun di dalam hadis itu ketika disebut orang tua kita ada 3, guru itu terakhir. Yang nomor 1 siapa? Man waladaka, berarti orang tua. Nomor 2 man zawwajaka, berarti mertua. Sing nomor 3 man allamaka, berarti guru. Tapi pandangan yang dikemukakan oleh Al-Mawardi tadi, guru ini juga bisa punya hak lebih tinggi daripada orang tua. Makanya nih wonten santri mundok teng Darun Najah bukan hanya ruhaninya yang dipenuhi, tapi dipasrahaken bongkokan ambek wong tuwane. Wonten nggih. Nggih sak dahar-dahari nderek kiai. Wonten. Kalau demikian berarti haknya double. Karena beliau adalah guru yang sekaligus orang tua. Demikian pula nek wonten anak di samping mendapatkan asupan materi yang penuh sempurna dari orang tua sekaligus juga ruhaninya, maka haknya juga double karena beliau adalah orang tua yang sekaligus guru. Jadi nek terus wong Jember niku guru eka orang tua. Orang tua eka guru. Jadi 2 hal. Jadi guru sekaligus wong tua sekaligus guru, niki double hak. Makanya minimal kalaupun kita kiaskan ini sepadan, kalau bisa lebih tinggi. Jadi 4 perkara dalam hadis ini yang seharusnya digunakan untuk berbaktinya anak kepada orang tua, bisa kita tarik bagaimana berbaktinya santri kepada guru. Napa mawon sekawan perkara niki? Sing nomor setunggal as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Dungaaken lan maosaken istighfar. Sampun wau nggih? Sampun wonten tahlilan nggih? Berarti niku berbaktinya anak dan santri kepada orang tua dan guru. Dan ini yang sekaligus juga menjadi dalil pendukung di antara dalil-dalil yang lain terhadap tradisi haul dan selamatan-selamatan yang lain, di mana kita menghadiahkan pahala atau mendoakan pendahulu-pendahulu kita yang sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul. Napa kok kula panjenengan kholam? Padahal khol kados dalu niki tidak pernah ada pada periode awal Islam. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah menjadi tradisi pada masa sahabat dan tabi'in. Kalau yang mereka maksud dengan khol itu adalah seremoninya, wadahipun benar. Khol dalam bentuk yang seperti ini saya nganggo terop, nganggo son, nganggo syutingan. Ya pancen mboten enten zamane Kanjeng Nabi. Wong pancen terope syutingan ya gak ono bisa. Tapi nek kula panjenengan ningali isine. Makanya rata-rata kalau kita melihat amalia nahdiyah itu semuanya harus kita bagi 2. Lihat wadahnya dan lihat isinya. Wadahnya rata-rata niku ada, rata-rata niku tradisi. Kalau bicara tradisi, konstruk hukumnya adalah if'al ma tasha ma lam tukhalif asy-syar'a, lakukan apapun yang kamu mau selama tidak bertentangan dengan syarak. Itu kalau bicara tradisi. Tapi tradisi akan bergeser tergantung isinya. Kalau isi daripada tradisi itu, kalau saya meminjam bahasanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam Mafahim Yajibu an Tusahhah, beliau sebutkan dengan istilah afrod. Jadi ada itu wadahnya, kemudian ada afrod.
Afrod itu adalah item-item di dalamnya, isinya. Napa wau? Qiraatul Quran. Sampun nggih. Kemudian pembacaan sirah daripada kehidupan beliau. Wonten cerita manakibnya, mangkibahnya beliau diceritakan. Itu adalah afrodnya. Kalau afrodnya matlubatun syar'an, diperintah oleh syara, maka dengan sendirinya tradisi yang asalnya tidak ada hukumnya itu akan bergeser menjadi ibadah dari isinya, bukan dari wadahnya. Pembacaan Al-Quran jelas sudah dalilnya wadah. Terus mendoakan tahlil yasin sampun tadi itu as-salatu alaihima wal istighfaru lahum. Kemudian membaca mangkibah beliau, membaca sejarah kehidupan beliau. Ini sebetulnya tradisi Al-Quran. Jadi dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala niku dawuh wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Bahwa Allah menceritakan kehidupan nabi-nabi terdahulu kepada Rasulullah untuk meneguhkan hati Rasulullah. Jadi kehidupan orang-orang terdahulu yang baik, yang bisa jadi contoh, yang bisa jadi teladan, harus terus disosialisasikan, diinformasikan agar bisa menjadi spirit terhadap generasi-generasi berikutnya. Makanya kalau di tempat ini di Majlisil Haul diceritakan mangkibah beliau, itu juga tradisinya Al-Quran. Nah, termasuk ketika kita mendoakan dan iki niati bekti kula panjenengan kepada orang tua dan guru. Maka kegiatan haul yang dari wadahnya hanyalah tradisi akan bergeser menjadi ibadah, bukan dari wadahnya tapi dari isinya. Makanya Gus Dur niku kadang-kadang nggih pesene teng kula panjenengan wong NU iku ojo namung terpancang ambek warnane kutan. Sing paling penting isini kutan. Warnane apik ana rendani gemerlapan tapi ini isini lembek gak menarik. Makanya sing ditingali niku pun wadahe tapi sing ditingali kudu isini. Jadi nek kula panjenengan golek-golek wadahe tok teng amaliyai wong NU yo akeh sing gak ketemu dalile. Tapi ojo ditingali wadah ini kalau panjenengan kepingin ningali, ayo lihatlah isinya. Isinya semuanya didukung oleh dalil-dalil syara. Makanya kemarin ketika ada salah seorang pendeta masuk Islam yang kemudian diterima oleh salah satu organisasi sing pancen boten purun Holland, boten purun tahlilan, boten purun pitung dinaan. Teng mriki tasih usum nggih. Nggih. Napa terus wong Jawa napa daerah mriki? Pitung dinaan niku napa? Napa? Nggih, terus 40 dina nyatus nggih, nyewu. Terus wong Jember niku napa? Tok petok. Tok petok ngoten Pak Poloan. Nggih, lok telon nggih, telon. Jadi ketika dia menemukan tradisi ini berkembang di kalangan umat Islam, khususnya di kalangan Nahdiyat, dia spontan mengatakan tatkala juga dia temukan tradisi yang sama di dalam agamanya, dia anggap bahwa ini adalah hasil akulturasi dari budaya Islam dan Hindu di Indonesia. Sehingga dia anggap kalau 7 harian tahlilan itu adalah berangkat dari tinggalani wong Hindu sing dijukuk wadahe ambek wali songo diganti isinya. Nah, di sini saya coba memberikan satu konsep pembanding. Sebab kadang-kadang kata wong NU niku sing namung apologi. Ya enggak apa-apa, Pak. Dijukuk wadah sing penting isine diganti. Wadah kan enggak masalah. Padha ambek botol asale dadi wadahe khomer itu bermasalah nek tutupi dibuka khomernya dibuang kemudian diisi madu kan enggak masalah ambek botolnya. Tapi mboten niku. Ini kurang kuat. Niki hanya apologi. Akhirnya kula coba memberikan konsep pembanding untuk membatalkan premis niku wau.
bahwa pitung dinan ini 7 harian 40-an nyatus hol itu adalah berangkat dari tradisi Hindu yang terjadi akulturasi dengan Islam. Coba kita lihat di antaranya di dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Keterangan yang hampir sama juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Redaksi yang hampir sama pula juga disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Ahwalu Ahlil Kubur. Semuanya menukil dari Imam Ahmad bin Hanbal, di mana beliau mengatakan, qala Ahmad fi Zuhud, haddatsana Hashim bin Al-Qasim an Asja'i an Sufyan an Mujahid qala Tawus innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyut ama anhum tilkal ayyam. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dinukil oleh pertama Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Matalib Al-Aliyah, yang kedua oleh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi, yang ketiga oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Ahwalu Ahlil Kubur, itu menyatakan bahwa dari rentetan riwayat yang beliau terima dari Imam Tawus bahwasanya orang yang mati itu diuji oleh Allah di dalam kuburnya selama 7 hari 7 malam, dan mereka senang kalau dalam waktu-waktu itu dihadiahi makanan kepada orang-orang yang masih hidup. Jadi ini disedekahkan daharan, sing sedo niku remen, sing sedo niku seneng. Kemudian Imam As-Suyuti menambahkan di bawahnya, innal mu'mina yuftanu fi qabrihi sab'an wal munafiqu arba'ina yauman. Orang mukmin itu diuji oleh Allah 7 hari, kalau orang munafik 40 hari. Lah kula panjenengan iki sing kadang nggih mukmin tapi kadang-kadang ya ono rotok mimper-mimper didik. Nggih nyerimpit-nyerimpit nek wayahe pilkada. Isu-isu ono sing ngekeki 50. Jam 7:70, jam 09.00 sak dereng teng TPS 100. Sing dicoblos sing pundi? Engko kompak jawabannya. Tapi sing 70 mbek 50 niku dibaleni napa mboten? Oh nggih pun. Jadi rada mimper-mimper titik. Lah wong kadang-kadang niku wis kadung janji. Nggih pun kula janji nyoblos sampean. Kula janji kek pira dhuwit? Kek 1 juta umpama. Sumpah kula nyoblos panjenengan. Kok ono sing gedean, akhirnya sing pertama ditulis jenenge nang kertas, dicoblos dhewe nang omahe. Wis mari tak coblos, berarti sah wis janjine. Lah kan ngomongnya kula tak coblos sampean mboten teng TPS. Saya nek ngoten kan badok mimper-mimper pisan. Makane 7 dino mbek 40-an. Nah, Imam As-Suyuti menerangkan di dalam Al-Hawi lil Fatawi tadi. Napa penjelasan Imam Suyuti? Beliau mengatakan kanat sunnatul it'am. Ngapunten, sunnah teng mriki diartikan dengan tradisi. Bukan dalam pengertian sunnah dalam terminologi ilmu hadis yang mengatakan ma sadara anin nabiy min qaulin aw fi'lin aw taqririn, atau aqwalun nabiy wa af'aluhu wa taqriratuhu. Dan juga bukan sunnah dalam terminologi fikih atau usul fikih yang menyatakan mayusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Tapi sunnah di sini adalah dalam terminologi kajian teologis kita. Napa niku? Jadi sunnatul it'am, sunnah yang dimaksud di situ adalah at-tariqatul mardiyatu al-maslukatu fid din salakaha Rasulullah aw man huwa alamun fid din kas sahabati ridwanullah taala alaihim liqaulihi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajib. Jadi yang dimaksud sunnah di sini adalah
jejak yang diridhoi, yang dijadikan pijakan dalam agama, yang pernah ditempuh oleh Rasulullah, tapi bukan Rasulullah atau ada ataunya, orang yang memiliki otoritas dalam agama seperti sahabat, seperti para sahabat, karena ada legitimasi dari Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajib. Maka nih jangan dipisahkan posisi Rasulullah dengan sahabat ini, jangan ditempatkan pada posisi yang diametral, harus ditempatkan pada sisi yang berbanding lurus. Kadang-kadang ada orang-orang sekarang itu sing koyok-koyoke luweh ngerti mbek sahabat terhadap sunnah. Ya walaupun contohnya contoh sederhana barang klasik tapi yang sering tetep in. Ono sing muni ngoten. Ya nek sampeyan iku traweh ping 23 mbek witire, berarti sampeyan melok Umar. Nek sampeyan traweh 11 iku sampeyan melok Nabi. Nah intinya Nabi mbak Sayyidina Umar itu ditempatkan pada posisi diametral. Itu yang salah, seakan-akan dia lebih mengerti terhadap sunnah Nabi ketimbang Sayyidina Umar. Padahal kita ikut sahabat itu ikut Nabi. Ada logika yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullah ta'ala alaihi. Imam Syatibi memberi pertanyaan buatan dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah. Kalau ada sesuatu yang terkesan berbeda, terkesan tidak berbeda tapi terkesan antara ni Al-Qur'an ambek As-Sunnah, panjenengan milih nopo? Nek wonten sing terkesan beda antara ni Al-Qur'an kalian Sunnah, sing dipilih nopo? Milih Qur'an apa milih Sunnah? Nek terkesan wonten sing beda antara ni Al-Qur'an ambek As-Sunnah, derek sing pundi? Derek, kata sing jawab derek Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama dan utama. Terus dicontohkan oleh beliau. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah." Orang mencuri itu dipotong tangan. Tangan itu mana? Dari ujung jari ini sampai tang mriki ini tangan sedaya. Unsurnya tangan iyat niku ada usbu, ada kaf, betnul kaf, ada ku, ada saat, ada mirfak, ada adud. Itu semua adalah tangan. Ternyata dalam sunnah orang mencuri itu dipotong tangan apa bukan? Enggak dipotong tangan. Kalau dipotong tangan sampai mriki, ternyata dipotong sampai pergelangan tangan. Cuma ini. Niki prakteknya. Berarti jenengan dari Al-Qur'an apa dari Sunnah? Maka balik. Nah, itu Asy-Syatibi sing salah sing takon. Kalau diposisikan berdepan ngoten niku sing salah sing takon. Jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan na'malu bis sunnah wa natrukul Qur'an. Kita mengamalkan as-sunnah dan meninggalkan Al-Qur'an, itu tidak benar. Tetapi yang benar gimana? Kita mengikuti Rasulullah di dalam memahami Al-Quran, karena tidak ada yang lebih paham terhadap Al-Quran kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti nek takonan niku wau kula panjenengan kudu jawab. Kalau sampeyan terawih 23 melok Umar, nek 11 melok Nabi, sampeyan jawab iku sing takon sing gak waras. Sing takon sing salah. Sing bener pripun? Kalau saya 23 berarti saya ikut Sayyidina Umar dalam memahami sunnah Nabi. Nek saya 11 ya melok sampeyan dalam memahami sunnah Nabi. Nang sing ngomong itu. Dan Nabi kan nggak tahu cerita pripun terawih. Enggak. Hadis di dalam Bukhari, Muslim juga ada. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi Ramadan wa shalla wara'ahu nasun. Salat di bulan Ramadan diikuti orang, salat di bulan Ramadan diikuti orang. Walam yakhruj fil lail ats-tsalitsah wal rabi'. Nabi tidak keluar lagi malam ketiga, malam keempat. Paginya Rasulullah bersabda, tatkala orang kumpul, laqad ra'aitu ma sami'tu wa ma mana'ani al-khuruj illa anni khasitu an tufrada 'alaik. Saya tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Kenapa saya tidak keluar? Karena saya tidak ingin ini diwajibkan bagi kalian. Akhirnya Rasulullah bukan tahu betul malik.
Dan itu terjadi qubailas subuh. Jadi sholat di paruh malam yang ketiga, yang terakhir sebelum subuh. Dan namanya belum tarawih, namanya qiyamul lail. Terus berlangsung pada masa Sayyidina Abu Bakar. Pada masa Sayyidina Umar beliau mulai berpikir, bagaimana seandainya orang yang qiyamul lail, yang sholatnya sendiri-sendiri, dibersamakan di belakang imam yang qari', di belakang imam yang bagus bacaannya, maka ditunjuklah sahabat Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam, ditetapkan jumlah rakaatnya, yang kemudian dikatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Maka kemudian muncul yang mentakhrij hadis riwayat Sayyidah Aisyah tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzidu ala 11 rakaatan fi Ramadan wala fi ghairihi. Rasulullah tidak pernah nambah 11 rakaat di Ramadan atau yang lain. Akhirnya hadis ini disebutkan dalam Bukhari, dikomentari oleh Al-Qastolani dalam Irsadus Syari, bahwa yang dimaksud sholat itu adalah sholat witir, karena ada kata fi Ramadan wala fi ghairihi, dan tarawih tidak ada di luar Ramadan. Qiyamul lail itu yang tarawih itu, sehingga witir maksimal berapa? 11 rakaat. Tapi ditarik oleh Nasiruddin Al-Albani, satu tokoh yang dikualifikasikan sebagai ahli hadis terhebat oleh orang-orang salafi. Dia menganggap bahwa ini adalah batasan terhadap tarawih. Maka kalau kita jujur, jawabannya mutlak. Kalau kita tarawih 23 ikut Sayyidina Umar dalam memahami dan mempraktekkan sunnah Nabi, tapi ini kalau panjenengan tarawih 11 ikut Albani dalam memahami dan mempraktekkan sunnah Nabi. Saniki kon-kon milih sampean, milih Umar apa milih Albani? Umar apa Albani? Tapi kalau pertama pertanyaannya beda mereka. Kalau sampean 23 melok Umar, nek sampean 11 melok Nabi. Ayo milih, melok Umar apa melok Nabi? Ya bingung, orang pasti akan jawab melok Nabi. Kenapa ketika diurai berbalik akhirnya? Jadi bukan kita melaksanakan tradisinya Sayyidina Umar dengan meninggalkan ajaran Nabi. Jangan dikatakan na'malu bi athari sahaba wa natraku sunnatan Nabi. Tidak bisa kita katakan bahwa inna na'malu bi athari Umar wa natraku sunnatan Nabi, tidak bisa. Tetapi kita melaksanakan pemahaman para sahabat yang tergolong khulafa ar-rasyidun di dalam melaksanakan perintah, sunnah, tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek niki sing diarani sunnah niku. Jadi tidak hanya Nabi tapi sahabat. Makanya kembali ke tadi, ke persoalan tadi. Imam Suyuti itu mengatakan begini, kanat sunnatul it'am sab'ata ayyamin balagani annaha mustamirratun fi Makkah wa fil Madinati fadh-dhahir annaha lam tutrak min ahdi sahabati fi sadril awwal ila zamanina al-an fakanu ya'khuduna khalfan an salafin. Jadi Imam Suyuti menegaskan tradisi memberi makan 7 hari itu sudah sampai kepada saya. Kalau itu berlangsung di Mekah dan di Madinah, maka tegasnya tradisi ini tidak pernah ditinggalkan sejak zaman sahabat, dari masa periode awal Islam sampai zaman saya sekarang, kata Suyuti. Jadi 7 harian. Lebih jauh, Al-Imam Abi Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat pada awal abad ketiga Hijriah. Beliau termasuk mufassir paling awal yang meletakkan tafsir yang terdokumentasikan, yang terbukukan, terkodifikasi, utamanya dalam tafsir bil Ma'thur. Beliau yang punya tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran yang dikenal dengan nama tafsir At-Tabari. Beliau menulis Abi Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari yang kita kenal dengan nama Al-Imam Muhibb At-Tabari, Muhibbuddin At-Tabari. Beliau mengatakan dalam kitabnya Tarikhur Rusul wal Muluk bahwa ketika Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam wafat, dikuburkan oleh malaikat, terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan selama 7 hari 7 malam. Maka seluruh penduduk bumi
berkabung atas wafatnya Nabi Adam, membacakan istighfar, memohonkan ampun Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudku lho nopo, kalau kita lihat ternyata 7 harian ini menjadi tradisi dari awal dan sudah tertulis di kitab-kitab yang terkodifikasi pada periode-periode awal. Sementara ada yang menuduh kalau ini adalah akulturasi antara Islam dengan Hindu. Sekarang datanya kita bandingkan. Kapan terjadinya pertemuan Islam dengan Hindu di Indonesia? Kapan Islam masuk ke Indonesia? Maka akan jauh lebih awal daripada kitab-kitab yang tadi sudah disebutkan. Sehingga pernyataan-pernyataan itu tidak bisa dibenarkan. Kalau seumpama dianggap ini hasil tradisi antara akulturasi tradisi Islam dan Hindu di Indonesia, maka haul 7 harian ini hanya akan menjadi tradisi lokal umat Islam Indonesia. Kenyataannya ini mendunia. Bahkan disebutkan dalam kitab Tarikh Dimash, tatkala Syekh Muhammad Ibnul Muflih Al-Maqdisi rahmatullah taala alaihi wafat, beliau itu dibacakan Al-Qur'an selama 40 hari 40 malam, wa fi kulli yaumin wa lailatin 20 khatmatan, sehari semalam sampai 20 kali hataman. Ini kula panjenengan wonten kanca rencang termasuk kiai sedo tahlilan paling suwe setengah jam. Suwe titik pun ngamuk jamaah. Dan niku Ibnul Muflih Al-Maqdisi tepake sedo dimawasaken hataman Al-Qur'an 40 dino, ben dino niku 20 hataman. Ana kadang-kadang tahlilan setengah jam wis digugat. Niku gak pati usum ta niki. 40 hari 40 malam, sehari semalam 20 hataman. Itu Syekh Ibnul Muflih Al-Maqdisi. Syekh Ibnul Muflih Al-Maqdisi ini yang punya teori tentang tradisi. Beliau mengatakan, la yanbaghi li ahadin al-khuruj min adatin nas ma lam takun fil haram. Jadi tidak patut seseorang itu keluar dari tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat selama itu bukan sesuatu yang haram. Makanya yang pertama tadi itu prosesi nopo? As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, sekaligus ini menjadi dalil akan pelaksanaan haul di samping dalil-dalil yang lain. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Waqidi rahmatullah taala alaihi, beliau menyebutkan, dan ini juga disebut oleh At-Tabrani, bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin fi kulli haulin. Rasulullah niku setiap tahun datang ke makamnya syuhada Uhud. Dan ketika sampai di sana Rasulullah menyatakan, membaca satu ayat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Setelah Rasulullah wafat, tradisinya diikuti oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ini yang kemudian juga jadi dasarnya haul. Dan ini yang pertama niku wau, berarti bagaimana putra lan santri berbakti kepada orang tua dan guru. Caranya berbakti nopo? As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, mendoakan dan membacakan istighfar. Pun sakniki sing nomor kali. Niki kula setunggal kula nerangaken 1 jam. Niki wonten sekawan. Sanggup nggih? Nggih. Mumpung ketemu ustaz-ustaz tang pondok kula gak koyo ngaji biasane nang Joko eman petuk panjenengan. Jadi nek setunggal niki sak jam, berarti nek sekawan jam. Sanggup nggih? Nggih, kinten-kinten kula mangke berakhir kira-kira jam 2:30. Sanggup? Alhamdulillah padha gak warase. Sampai 2:30 kabeh. Tapi ini ilu temen nggih gak sumbut mbek perjalanan. Jember teng mriki niki nek pas rodok macet titik nggih minimal 10 jam perjalanan. Nggih, pulang pergi 20 jam ditambah istirahat. Jadi berangkat esuk wau nggih nyampe kula besok malam. Hitungane ngeten, mosok langsung budal yo kecapean. Tambah ngaji. Lah artine nopo? Nek ngaji nek sak jam 2 jam yo emang nek perjalanan. Makane ngapunten nek kedangon. Nek perkara sampean gak kuat ya turu mboten mboten napa-napa. Sing penting ojo rame. Pun. Sing nomor kalih nopo? Infadu ahdihi. Napa infadu ahdihi?
melanjutkan tradisi dan melanjutkan rencana beserta keinginan. Ngapunten Yai Saiful niki termasuk putra yang berbakti kepada orang tua. Kalau beliau melanjutkan apa yang menjadi tradisi dari orang tua, para santri akan dikatakan sebagai santri sing ngebekti teng guru kalau para santri bisa melanjutkan tradisi yang dibangun sekaligus melestarikan tinggalan. Tapi wonten sing memahami infadu ahdihi maniki plek-plekan. Yo wonten kula ngapunten kula panggih kalih setunggal kiai, pondoknya sangat kritis. Untuk di Jember, asal ini pondok ageng, santri ini kata. Terus kula tanggap, pripun sakniki pondok ini merosot nih. Riyen santrinya di atas 1000, sekarang sudah tinggal 200 atau 100. Nopo lari-lari sakniki niki pun kepingin mundok ini ku sambil sekolah. Lah kula jawab, sae niku Yai. Jadi nek lari mondok sambil sekolah niku sik sae niku ketimbang sekolah sambil mondok ya. Lha napa ngoten lho nggih, nek mondok sambil sekolah niku tujuan utamanya tetap mondok, sekolahane nyambi. Nek program mondok dereng rampung, gak bakalan buyar toko pondok gara-gara ngejar sekolahnya. Tapi selama mondok ya tetap sekolahane katut ya. Tapi nek sekolah sambil mondok pancen orientasine sekolah. Jadi nek wis lulus sanawiyah, lulus aliyah, katene kuliah, metu padahal diniyai dereng rampung nang pondok. Niku jenenge sekolah sambil mondok. Lha terus napa ya? Nggih niku kula mboten wantun nyelenggarakan pendidikan formal teng mriki sebab zamane Abah yen mboten enten sekolahan. Jadi enggak berani merubah apa yang ditinggalkan. Baru kemudian ngapunten kula memberikan pandangan. Yai nderekaken tiyang sepuh niku tidak harus persis karanten tuntutan beda samane beda. Sing kula panjenengan lestarikan itu bukan hanya bentuk dan formatnya Yai, tapi semangatnya bagaimana kita merawat dan menjaga tinggalan daripada almarhum tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Jadi justru panjenengan niki dengan mengikuti persis tapi mengakibatkan pondok ditinggalkan oleh umat yang menjadikan hilangnya eksistensi dari nopo yang diwakafkan dijariahkan oleh almarhum niku berarti panjenengan boten mengikuti tradisi. Jadi melanggengkan tradisinya dan mengikuti kita-kitanya, keinginannya adalah bagaimana pondok niki tetap manfaat, pondok tetap berlangsung menjadi tempat menggodok para santri litafaqquh fiddin dan bisa mengembalikan santri ke kaumnya untuk kemudian melakukan tugas indarul kaum. Nah makanya Yai teng pesantren mriki sakniki wonten pendidikan formal. Riyen di zamane almarhum mboten enten. Pun wonten. Mboten enten. Jangan pernah dikatakan kalau sekarang Yai Saiful tidak melanjutkan tradisi Yai Sepuh. Justru sebaliknya, ini adalah memperkuat. Kenapa? Pertama, dasarnya kita baca dalam surat Yasin. Ada ayat yang menyatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Saya firman Allah menghidupkan kembali orang mati. Setelah orang mati dihidupkan, wa naktubu ma qaddamu. Saya mencatat apa-apa yang telah mereka amalkan dan lakukan pada masa mereka masih hidup. Tapi tidak hanya amalnya saja yang dicatat kebaikannya oleh Allah, wa atharahum dan tinggalan-tinggalannya. Napa atharahum? Pondok ini termasuk asarnya Yai Boston. Jadi yang dicatat oleh Allah bukan hanya amal beliau ketika masih hidup di dalam membangun pesantren ini, tapi asar pondok ini selama masih bermanfaat dan selama masih digunakan, selama masih beroperasi, selama masih eksis, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada beliau.
Maka berbaktinya putra, berbaktinya santri adalah bagaimana merawat dan menjaga tinggalan agar tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Allahumma. Lah, kenapa tidak harus persis? Pertama dari sini yang harus kita lihat. Allah dawuh wa naktubu. Dawuh wa naktubu, bukan wa katabna. Karena di sini menggunakan fi'il mudhari berarti yadullu 'ala dawam wal istimrar, maka pencatatan amal tidak pernah berhenti dan akan berlanjut selama pondok dan tinggalan beliau itu masih berjalan. Lalu bagaimana ketika kita bicara pondok? Coba kita lihat di dalam surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Fungsi pondok paling tidak ada dua. Pertama sebagai lembaga tafaqquh fiddin, yang kedua yang melahirkan para santri untuk melaksanakan tugas indar, berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana posisi pondok sebagai tempat tafaqquh fiddin? Di Al-Qur'an diurai liyatafaqahu, menggunakan lagi fi'il mudhari. Berarti karena menggunakan fi'il mudhari, proses belajar, cara belajar, sistem pembelajaran yang dikembangkan harus mudhari, bukan madi. Kalau madi madha wal qadha. Kalau mudhari berarti yaqbalul hala wal istiqbal. Karena yaqbalul hal wal istiqbal, maka lembaga pendidikan Islam harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini dan bisa menjawab tantangan kebutuhan umat yang akan datang. Makanya Yai Saiful dengan sekarang mendirikan pendidikan formal, ada MI, Sanawiyah, SD, SMP, SMA, SMK, mungkin nanti sampai ke perguruan tinggi. Allahumma. Itu melanjutkan tradisi yang dilaksanakan oleh muassis. Karena yang dilanjutkan bukan bentuk tapi fungsi. Fungsi. Kalau yang dilanjutkan bentuk gak berani merubah. Tapi yang dilanjutkan fungsi. Fungsi pesantren sebagai lembaga tafaqquh. Sebagai lembaga tafaqquh menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya ngapunten, sekedar gambaran bagaimana antara bentuk fisik material dengan fungsi itu mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan hukum. Nih, renjang-renjang riyen kan teng Basul Masa ini kok rada ketat. Selama masih menemukan pandangan di kalangan Syafi'iyah, itu agak jarang beralih ke pandangan lain. Nek sakniki wonten kasus contoh sederhana, nek panjenengan lewat teng Pasuruan, ada Patal Gratin, pabriknya nopo niku, pabrik kain nopo biyen. Niku di sampingnya ada masjid. Keranten pabrik itu tutup, karyawan gak ono, masyarakat yo wis buyar-buyar kabeh sak perumahan ini, sampai masjidnya sakniki nggo tutup pisan. Masjidnya sik ono, tapi enggak terawat, sudah enggak ada jamaah. Padahal masjid itu dulu wakaf seumpama, ketika masjidnya wakaf. Lalu bagaimana hukumnya? Tatkala masjid yang wakaf itu harus dijual karena nanti dibikin perusahaan yang lain, sementara di situ diganti tempat lain yang ada di tengah-tengah pemukiman penduduk yang dijamin di situ akan terlaksana. Niki ndamel pendapat Syafi'iyah gak ono dalane, gak ono. Jenenge wakaf pun sudah putus. Mboten angsal dua kali. Nah, pendapat ulama Hanafiyah memahami wakaf itu bukan pada zat, tetapi wakaf itu fungsi. Jadi boleh dia materialnya itu dipindah asalkan fungsinya yang bisa dijaga keberlangsungannya. Justru ketika dibiarkan di situ materialnya tetap tapi fungsinya hilang, inilah yang tidak melanjutkan terhadap amanat si wakif. Karena wakif itu mewakafkan tanah untuk dibangun masjid, pasti keinginannya masjid itu berfungsi, didamel. Sekarang masjidnya sudah nggak berfungsi karena penduduknya nggak ada.
Nek ngotot terhadap pendapat bahwa wakaf itu adalah pada materialnya, ini nggak bisa diapa-apakan. Ya tetap butuh bina masjid, padahal gak ono sing ngurusi. Wis boten enten jamaah. Bagaimana seandainya tanah ini sekarang diperlukan mau dibangun sesuatu yang dibeli sekian kali lipat, tapi bisa dibangunkan masjid yang lebih megah di tengah-tengah pemukiman penduduk, sing ono sing ngurusi. Tapi kalau kembali ke fungsi, tidak ada masalah. Kenapa? Karena yang dijaga fungsinya, bukan pada zatnya. Jadi melanjutkan warisan daripada almarhum. Ini bukan fisiknya yang dijaga. Kalau fisiknya yang dijaga bukan hanya sistemnya, sak kamare gak oleh dirubah. Wonten niku pondok sing boten niku wonten. Mungkin beliau Kiai Jamal ini ngertos, di Jember masih ada sekarang. Pondok sing tetap saking gedek karena dulu almarhum sesepuhnya mendirikan dari gedek. Yang dulu santrinya ribuan sekarang hampir habis. Karena sampai sistem cara ngaji ini dia niku ngoten. Nek nerjemah niku ditulis miring ke atas. Nggih bagus sih melanjutkan tradisi ini. Contohnya ngoten. Faslun ditulis al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha, misalkan arba'atu aksamin. Atau apa? Sab'atun. Satu contoh. Kalau kita lihat, tsumma tangqasimul miyahu ala arba'ati aksamin, misalkan tahirun mutahhirun ghairu makruhin fi istimalihi wa huwa mutlaqun wa tahirun mutahhirun makruhun fi istimalihi, misalkan. Terus itu diartini pego ngoten di sekolah. Terus keterangannya ditulis berdiri. Jadi air ada 4 macam. Satu suci, mensucikan, tidak makruh digunakan, yaitu air mutlak. Air suci mensucikan tapi makruh digunakan, air musammas misalkan. Air suci tapi tidak mensucikan, air mustakmal, air najis, ditulis miring ke atas. Itu sampai ada yang sampai sekarang tidak berani merubah tulisan miring. Kenapa? Karena dulu sesepuhnya mengajarkan begitu. Jadi matanya redaksinya ditulis lurus, terjemahannya ditulis miring ke atas, pegonya ditulis miring ke bawah, terjemahannya, penjabarannya, syarahnya miring ke atas. Itu sampai sekarang nggak ada yang berani merubah. Ada satu pondok. Kenapa? Menjaga tradisi orang tua. Saya sampaikan, menjaga tradisi orang tua itu bukan pada sistem dan model kayak gitu, tapi fungsi. Itu mungkin sudah paling maju pada zamannya. Tapi sekarang udah terlambat. Yang paling penting di pondok sekarang fungsinya terjaga. Perkara biyen ngajine nganggo bego sakniki, sekarang ayo dipertahankan, tapi santai diperkenalkan juga. Dengan kemajuan sains dan teknologi, gimana? Yang ngajinya tetap Fathul Qori, ngajinya tetap Fathul Muin, tapi sudah tidak selamanya pakai kitab kertas lagi, tapi virtual sudah, menggunakan iPad, menggunakan laptop. Karena di satu laptop itu sudah bisa berjajar-jajar kitab 100 truk sudah masuk dalam satu perangkat itu. Jadi cukup satu yang dibawa. Akhirnya nek santri ini di situ memadai dalam teknologinya, kalah sing ahli-ahli tapi tidak memadai teknologi. Sebab kenapa? Satu contoh, nek kula panjenengan kepingin golek ayat ini ada di mana? Nek cara manual dulu kan golek gampang, ini tentang Fathur Rahman. Nggih. Fathur Rahman di Thalabi Ayil Quran. Kemudian kita cari manual, ketemu. Setelah ketemu bahwa ayat ini misalkan contoh wau wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ada di mana? Di surat Isra. Oh ketemu. Terus baru kita buka mushaf. Oh ini bacaannya. Karena ada di surat sekian ayat sekian. Kemudian gimana tafsirnya? Kita ambil satu kitab. Apa yang mau kita cari? Jalalain ambil. Ternyata agak cukup keterangannya. Kita pindah tafsir Baidawi, kita pindah kepada Qurtubi, kita pindah pada Al-Marawi, kita pindah pada Tabari, kita pindah tafsir Qazib. Jadi naruh, ngambil. Beda sekarang mencari ayat itu cukup ngambil HP, masukkan klik bahas. Ketika bahas tulis angkanya. Innal ladzina qalu apa? Rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Diklik ada di mana? Muncul. Oh. Terus gimana tafsirnya? Dipencet lagi muncul. Mau pindah tafsir pencet lagi. Sing kono sik golek kitab yang ini udah buka sebelum tafsir. Kemudian dukungan hadisnya di mana? Dipencet lagi. Ketemulah hadis A. Bagaimana statusnya? Hadis ini di mana? Oh di Bukhari. Siapa perawinya? Ini. Bagaimana status perawi? Muncul lagi diklik. Terus status hadis gimana? Muncul lagi. Yang sini mencet 2-3 kali, sing kono sing bolak-balik golek kita. Ini akan kalah cepat. Dan ini nggak bisa ditolak.
karena semata-mata dulu tidak ada. Berarti melanjutkan tradisi itu mboten kudu plek-plekan, mboten kudu persis. Yang kita kawal bukan materinya, bukan materialnya, tetapi fungsinya. Karena material itu berubah, sarana dan prasarana itu berubah. Nek kudu plek-plekan nggih ruwet kula panjenengan nderekaken. Lha riyen kiye sepuh tumpakane nopo? Pas kemudian jaran sakniki kudu numpak jaran pisan. Ya padha-padha kuda tapi kuda Grandia betul. Kamu beda. Jadi napa? Itulah memaknai infadu ahdihi. Melanjutkan tradisinya. Kenapa? Infadu ahdihi ini masuk dalam bagian daripada berbaktinya anak pada orang tua. Karena dalam kategori man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ila yaumil qiyamah wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu ila yaumil qiyamah. Jadi ketika sesepuh kita meletakkan satu tradisi yang baik yang kemudian kita lanjutkan, maka keberlanjutan daripada keberlangsungan tradisi itu akan tetap mengalirkan pahala kepada beliau. Ngapunten riyen zamane Yai Bustami sering ngehol napa mboten? Yai purun ngehol napa mboten? Ngehol sing sepuh-sepuh nggih, berarti sakniki dilanjutaken. Yai dulu meletakkan pondok pesantren, sakniki dikawal kali putra-putrane, dijaga kali putra-putrane. Berarti ini adalah melanjutkan, menjaga dan mengawal terhadap tradisi yang ditinggalkan. Niki sing nomor pinten? Nomor kali. Makanya ngelola pondok nggih sami-sami enggak bisa. Anak kita dihadapkan pada zaman yang zamannya sudah bukan zaman pulau panjenengan. Daripada kemajuan sains dan teknologi justru dimanfaatkan pada hal yang tidak begitu manfaat, maka tentu di situ kita harus bisa menggunakannya pada hal-hal yang baik dan bermanfaat. Bayangkan gadget atau HP yang kecil, kalau kita ikutkan di dalamnya ada program Maktabah Syamilah, misalkan, itu sudah berapa puluh truk kitab yang seharusnya dijejer masuk dalam perangkat yang kecil itu dan bisa dibawa kemana-mana. Ketika dibuka sebelahnya main game, di sini buka kitab, kan pada menggunakan teknologi, tapi kan hasilnya beda. Di sini buka Quran, makanya tetap dijaga. Kitabnya boleh sama, tetapi sistem pengajarannya dan sarananya boleh berbeda. Dan ini tidak dikatakan kalau kita melanggar atau keluar dari tinggalan yang sepuh, tapi kita menjaga fungsinya, bagaimana lembaga ini tetap eksis di tengah-tengah masyarakat dalam kemajuan sains dan teknologi. Untung kata Yai Saiful merespon apa yang menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat dengan mendirikan pendidikan formal di lembaga ini yang dulu pada waktu Hadratil Marhum itu bilang belum tersedia. Kadang-kadang sih nggak setuju niku santri sing sepuh-sepuh. Jadi teng Jember niku wonten kok lembaga pendidikan wonten, pas pertemuan alumni katene buka sanawiyah, santri sepuh-sepuh sing nggak setuju. Ampun Yai, ngapunten, riyen zaman Yai sepuh mboten purun. Padahal kenapa kiai dulu tidak mau? Mungkin ada hal yang beda. Ini harus diurai. Akhirnya karena itu dituruti sampai bertahun-tahun, santrinya ingin sekolah, masuklah ke tempat yang lain. Enggak kasih masuk teng pondok. Nih akhirnya gak situ mundok. Mergo teng pondok gak ono sekolahan. Akhirnya mik sekolah tok nang jopo, terjadi pergaulan sing ora genah. Maka pondok yang tidak menyiapkan sarana untuk mereka, ngapunten, juga harus bertanggung jawab. Bukan hanya di sini, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kalau panjenengan sering menyaksikan bagaimana anak SMK nakal-nakal. Wonten nggih? Terjadi kenakalan remaja, pergaulan bebas, wonten nggih. Sing kata arek-arek SMK karena memang lebih diajarkan pada hal-hal praktis. Rata-rata teng pondok ngerumat arek SMK itu lebih angel mbek ngerumat arek SMA. Ada perbedaannya memang. Karena yang di sana diterapkan lebih pada applied science. Yang lebih banyak pada ilmu terapannya, bukan pada ilmu murninya. Agak beda dalam pembentukan karakter antara orang yang lebih dijejali applied science dengan pure science. Ilmu murni dengan ilmu terapan. Akhirnya karena di pondok tidak ada, mereka sekolah di luar.
Tatkala ramai dibicarakan, kalau nanti ngomong ini yang bertanggung jawab juga kiai-kiai. Kenapa? Karena di pondok panjenengan nggak ada yang dibuka SMK waktu itu. Mereka semuanya berlomba-lomba lari keluar karena di pondok tidak ada. Makanya tatkala memang ada kebutuhan masyarakat terhadap satu unit lembaga pendidikan, pesantren mengadakan, mereka masih akan terselamatkan karena mereka tersalurkan keinginannya, tapi tetap berada di pesantren dengan pengawasan dan sistem pendidikan pesantren. Tapi gara-gara di pesantren tidak ada, akhirnya jatuhlah pilihan mereka harus keluar di kos-kosan atau berangkat dari rumah. Maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Ini multiple efeknya, kiai harus bertanggung jawab. Akhirnya di pondok dibukalah SMK. Kenapa? Bayangkan, Sayyidina Umar itu pernah menyatakan begini, "Lau halaka jaddiyun fi saqil furat lakuntu mas'ulan anhu yaumal qiyamah." Jadi seandainya ada anak kambing itu mati di salah satu parit, maka saya akan dituntut kelak di hari kiamat. Sayyidina Umar sampai ke sana. Apa hubungannya kambing mati dengan menuntut Sayyidina Umar di hari kiamat? Beliau mengatakan bisa jadi kambing itu mati karena kebijakan saya yang salah sebagai pemimpin. Jadi karena kebijakan saya yang salah sebagai pemimpin sehingga kambing itu harus mati. Maka saya jangan tenang-tenang. Jadi ikhtiari juga harus maksimal. Ikhtiari maksimal. Makanya wonten pisan iki kiai-kiai sing rada seneng poligami ngomong pisan. Nggih. Jadi kalau kelak di situ ada tuntutan, kenapa banyak wanita yang rusak karena tidak punya suami, maka yang mampu-mampu termasuk kiai-kiai yang kawin satu siap-siap dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini kok amin ini berarti didukung ya Saiful. Lah, kenapa? Bisa jadi dia rusak karena nggak ada yang bertanggung jawab. Coba semuanya ini memaksimalkan potensinya. Ibu-ibu sing ngamuk nang ibu. Makanya niatane nopo? Tawassul kiwama. Memperluas tanggung jawab. Nah, itu dikiaskan yang tadi. Kalau seumpama terjadi overstop dan kemudian kelak dihitung di akhirat, bagi yang sudah punya 4 selesai tanggung jawabnya. Kenapa? Saya sudah mengambil bagian ya Allah, 4 sudah saya tanggung dan saya jamin. Tapi yang lainnya ini yang tidak mau karena disertifikat oleh satu istri yang tidak boleh untuk menambah lagi misalnya. Nah, itu bisa bermasalah. Kulo mboten ngajari Gus Saiful mboten. Enggak, tapi kalau alumni peloso sudah a'lamu minna gitu. Karena wa may yusabi abahu fama dhalam, tapi di sana wa may yusabi masayikhu fama dhalam gitu. Nah, di peloso itu kabeh. Nah, ini nopo? Nah, ini kalau kita contohkan, jadi ketika ada orang lain nanti tidak bisa mendapatkan pelayanan yang semestinya karena memang di sampingnya ada lembaga yang tidak merespon kebutuhan masyarakat, maka juga harus bertanggung jawab. Inilah maksud saya adalah tanggung jawab bagaimana pembinaan kita kepada umat. Makanya yang nomor 3, ini kaitannya yang nomor 3. Ini yang penting tentang Quran. Ini kata halun dia. Yang nomor 3 ini kenapa? Silatul arham allati la rahimalaka illa min qibalihi. Jadi putra berbakti teng tiyang sepuh, santri berbakti teng guru itu caranya bagaimana? Membangun silaturahim. Kalau untuk putra dengan keluarga, karena tidak ada keluarga kecuali dari orang tua. Tapi bagi santri gimana? Bagi santri yang ingin berbakti pada kiai, pada guru yang sudah wafat, memperkuat jaringan ikatan antar alumni karena tidak ada ikatan alumni tanpa adanya guru. Apa fungsinya alumni? Pertama, alumni menjadi wakil pesantren di tengah masyarakat. Yang kedua, menjadi wakil masyarakat berhadapan dengan pesantren. Konkretnya bagaimana? Pertama, alumni menyampaikan ke masyarakat tentang apa yang ada di pesantren. Sampean butuh apa? Oh, di pesantren sudah tersedia. Sampean butuh apa? Di pesantren sudah ada. Gak perlu sampean sekolah di tempat lain. Apalagi putra-putranya alumni sendiri harus melanjutkan tradisi dia agar tetap berjalan hubungannya dengan pesantren. Lanjutkan. Nah, tapi alumni juga menjadi wakil masyarakat ke pesantren. Apa yang menjadi harapan keinginan masyarakat sampaikan ke pesantren agar supaya pesantren merespon.
Sebab pesantren ini sebagai produsen tentu harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Dalam artian bukan mengikuti irama mereka, tapi produk-produk yang diproduksi di pesantren ini memang yang dibutuhkan di pasaran. Sehingga kalau mereka ibaratkan cari tuku, kok kemudian berpaling ke tuku yang lain. Tuku yang pertama jangan menyalahkan orang yang berpaling. Bisa jadi apa yang mereka butuhkan tidak tersedia di situ, atau tersedia tapi pelayanannya yang kurang menarik sehingga konsumennya lari. Maka disinilah pesantren harus berbenah diri. Dan itu dari mana? Fungsinya saking poro alum. Jadi perkuat. Wonten pun ikatan alumni Darun Najah nggih. Itu diperkuat. Kenapa? Karena ini sebagai media pengabdian para alumni teng pondok pesantren, para alumni teng alma mater. Harus ada tanggung jawab. Sebab bukan hanya putra-putra mawon yang berkewajiban menjaga tradisi, mengawal tradisi, menjaga tinggalan daripada beliau, tapi itu juga tanggung jawab dan kewajiban alumni. Apa hikmahnya? Rasulullah SAW bersabda, birru abakum tabirrukum abnaukum. Ada yang ya birrukum abnaukum, redaksinya sami mawon. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian kelak akan berbakti kepada kalian. Maka nek sakniki wonten guru duwe murid angel kandhanani, angel dandanani, ojo namung nyalahno murid itu, wedi biyen tepai dadi murid yo ngono pisan nang gurune. Jadi ini ono wong tua duwe anak kok cek angel kandhanane, angel dandanane, ojo namung nyalahno anak itu, kuwatir biyen sik dadi anak ya ngono pisan nang wong tuwane. Tapi niki mboten berarti berbicara hukum karma, tapi yang jelas ini disabdakan oleh Rasulullah, orang yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, maka anak-anaknya dan santrinya kelak akan menjadi orang yang berbakti kepada dirinya. Niki 4 hal yang diuraikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman As-Sa'idi, dijabarkan, dikupas lagi oleh Al-Ustadz Ad-Doktor As-Syekh Wahba Az-Zuhaili dalam kitabnya At-Tafsirul Munir fi Syari'ati wal Aqidati wal Manhaj, ketika menafsirkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Jadi ketika waqur rabbirhamhuma, hadis itulah yang kemudian dijadikan sebagai penafsir dengan uraian itu. Hadis yang memang seharusnya digunakan sebagai bektini anak kepada orang tua, tapi secara otomatis sekaligus juga bisa digunakan sebagai media ngebektini santri dan guru, karena haknya guru kepada santri lebih tinggi daripada haknya orang tua kepada putra. Itu ya sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam Adabud Dunya Waddin. Nah, sing terakhir hikmah kal niki para rawuh, hikmah kepada kita semua. Hikmah kang kula panjenengan sedaya sebagai orang yang masih hidup. Apa hikmah bagi kita? Kula panjenengan sing sakniki lenggah seger waras sehat harus menyadari bahwa di waktu yang kita tidak tahu napa mangke benjing jengben, kula panjenengan pasti akan mengalami nasib yang sama dengan yang kita hauli pada malam hari ini. Artinya mengingatkan nek kula panjenengan kabeh bakal mati. Lah nek golek dasar iki kuat. Jadi nek ana wong takon mau endi dalile khol nganggo terot nganggo sojo gak ono. Wong pancen biyen terot yo gak ono, soni gak ono, syutingane gak ono. Makanya nek golek dalil ojo golek wadahe, tapi sing digoleki napa? Isine. Jadi nek isine haul pertama manfaat kepada orang mati. Bagaimana kita mendoakan orang mati? Loh, kadang-kadang ono hadis tunggal sing selalu dibaca mereka kemana-mana. Tetapi di situ menjangkaukan matan hadis sampai keluar dari kapasitas pemaknaan aslinya. Idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin
aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Kemudian mereka mengatakan selain yang 3 sudah tidak ada, sehingga kirim ganjaran gak nyampe kecuali anak dhewe sing donga. Ini menjangkaukan makna kelewat. Hadis ini tidak menjadi penghalang kita mengirim pahala kepada orang yang meninggal, tidak jadi penghalang. Coba kalau panjenengan icir dimaknani ngati-ngati. Idza mata takalani mati. Sinten? Ibnu Adama, sapa anak Adam. Ing qata'ah moko pedhot putus amaluhu apa amale? Amale sinten? Ibnu Adam sing nopo? Sing mati. Berarti amale Ibnu Adam sing mati, sing putus. Kenapa? Ya karena mati. Kecuali 3 hal, jelas gak usah dibahas sing niku wau. Contohnya nopo? Muhammad ketika masih hidup bisa baca Quran, berarti berpotensi oleh ganjarani maos Al-Quran. Ketika Muhammad sudah mati, maka Muhammad tidak bisa baca Quran. Kenapa tidak bisa baca Quran? Karena sudah mati. Berarti putuslah pahala bacaan Al-Quran dari Muhammad. Kenapa putus? Ya karena sudah gak bisa baca. Kenapa gak bisa baca? Karena sudah mati. Jadi putusnya pahala bacaan Quran yang dibaca Muhammad tidak memutus pahala bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Ahmad, Hamid, Maimun, Umar, Bakar yang masih hidup, yang dihadiahkan pada Muhammad. Pun kepanggih nggih. Jadi kan kebablas terjemahkannya. Jadi yang putus itu adalah pahala bacaan yang dibaca sendiri oleh mayit. Kenapa? Sudah mati. Paham nggih? Muhammad ketika masih hidup melok pengajian. Karena melok pengajian berarti oleh ganjarane melok pengajian. Karena sekarang Muhammad sudah mati, nggak bisa ikut pengajian, berarti ganjarane putus. Kenapa putus? Wis gak melok ngaji. Kenapa gak melok ngaji? Sebab mati. Putusnya pahala yang dilakukan Muhammad tidak memutus pahala yang dilakukan oleh Fauzi, Umar, Hamid, Bakar yang dihadiahkan pada Muhammad. Pun yang nomor kali sing biasa dijadikan andalan wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak bisa memiliki kecuali apa yang memang dilakukan. Betul. Orang tidak akan memiliki kecuali yang dilakukan sendiri. Tetapi ayat yang mengatakan seseorang tidak bisa memiliki kecuali dari amalnya sendiri tidak menutup dia untuk menerima manfaat yang dimiliki orang lain. Dia memang tidak memiliki, tapi bukan dihalangi untuk menerima manfaat. Ana wong jenenge Umar. Umar dadi tukang. Karena Umar dadi tukang sing gawe ya Umar, sing berhak terima gaji sinten? Karantan Umar sing megawe. Berarti gaji Umar enggak berhak dimiliki oleh Muhammad. Enggak berhak dimiliki oleh Ahmad sebab gak melok megawe. Sing megawe Umar. Berarti yang memiliki gaji sinten? Umar. Tetapi yang memiliki gaji tersebut kalau memberikan gajinya kepada Muhammad tidak ditolak Muhammad untuk memiliki setelah diberi oleh Umar. Paham ya? Jadi tidak ada orang yang bisa memiliki amal kecuali pelakunya. Benar, dia tidak bisa memiliki, tapi kalau pelakunya memberikan, yang diberi tidak apa-apa untuk menerima, nggak dihalangi oleh ayat itu. Jadi ayat ini hanyalah menghalangi orang yang tidak berhak untuk memiliki. Tapi kalau orang yang memiliki sudah memberikan pada orang lain, maka tidak dihalangi untuk menerima manfaatnya. Pun panggil nggih. Karena lamnya di situ kan dimiliki. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada yang dimiliki oleh seseorang kecuali yang ia usahakan. Jadi ketika dia yang berusaha, dia yang memiliki. Orang lain yang nggak berusaha nggak memiliki, tapi orang lain yang nggak berusaha kalau diberi sama yang punya, kenapa tidak? Berarti amal kalau panjenengan maos Yasin, gadani sinten? Gadani sinten? Ya gadani sing maos. Kalau panjenengan maos kalimat thayyibah, ganjarane gadani sinten? Sing maos. Kalau panjenengan maos tahlil, gadani sinten? Sing maos. Tapi nek mbek sing maos dihadiahaken. Nah, sing dihadiahi niku oleh nerima manfaat.
manfaate. Dia tidak memiliki karena belum berhak, tapi ketika diserahkan dan dihantarkan dengan doa, Allahumma ausil mithla thawabi ma qara'tuhu minal Qur'anil karim ila ruhi titik. Dapat. Dari mana terhalang? Dari mana bisa dihalang? Itulah karena menjangkaukan teks itu di luar maknanya. Niki hikmah sing nomor sunggal niku wau, manfaat kepada orang yang nah, tangkula panjenengan napa ngilingaken nek kula panjenengan kabeh bakal mati. Nek wong niku pun kathah eling mati, insyaallah bakal kathah golek sangu kangge urip sakwise mati. Itulah yang disebut dengan kesadaran transendental. Apa itu kesadaran transendental? Kesadaran yang mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya di sini dan saat ini, tapi di sini dan di sana, saat ini dan besok. Maksudnya nopo? Iling nek mari urip ono mati. Mari mati urip, mari urip mati. Mari mati urip nopo niku? Nek cekake urip mati urip mati. Ini kok anak sing paling cilik niku. Urip gak ketemu tangga, mati ini gak ono sing nyelameti niku. Nek kula panjenengan pun kata-kata. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata thumma yuhyikum thumma yumitukum thumma ilaihi turja'un. Asale mboten enten dihidupkan, mati, kembali lagi dumateng Gusti Allah. Lah berarti nek kula panjenengan pripun? Orang yang sadar bahwa akhir dari kehidupan adalah kematian, pasti dia akan selalu berhitung bagaimana menjadikan hidup ini bermakna untuk kehidupan setelah kematiannya. Disitulah orang itu akan banyak untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Dialah yang akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa Sayyidina Ali niku dawuh, tuba liman taraka dunyahu qabla an tatrukahu, tuba liman bana qabrahu qabla an yadkhulahu. Beruntunglah orang yang meninggalkan hartanya sebelum harta meninggalkan dirinya. Beruntunglah orang yang bisa membangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Makanya kula panjenengan harus membalik. Sebelum kita ditinggalkan oleh harta, ayo tinggalkan harta kita. Ditinggalkan pundi? Ditinggalkan, diinfakkan ke jalan kebaikan, digunakan hal yang bermanfaat yang bisa meningkatkan ibadah kula panjenengan dumateng Gusti Allah dan pola interaksi muamalah kula panjenengan dengan sesama manusia. Itulah orang yang mampu meninggalkan hartanya, bukan orang yang mati ditinggalkan oleh hartanya. Ayo tinggalkan harta kita sebelum harta meninggalkan kita. Maksudnya pripun? Manfaatkan, gunakan di jalan Allah. Gunakan untuk kebaikan, bantu pesantren, bantu masjid, bantu madrasah, bantu aksi-aksi kemanusiaan, bantu kepentingan sosial. Itulah menjadikan kita meninggalkan harta sebelum harta meninggalkan kita. Dan kemudian yang kedua, tuba liman bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Beruntunglah orang yang mampu membangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Bangun kuburan kita. Gimana cara kita membangun kuburan? Pertama, kita kenali dulu sifat kuburan. Kuburan itu sifatnya apa? Yang pertama, kuburan itu adalah baitut turab, tanah. Karena napa? Karena gak ono wong mati mlebu nang kuburan gak usah pringgah. Mboten enten nggih. Nek kula panjenengan kepingin lamake maksimal teng kuburan, ayo kudu ngekeh-ngekehaken sedekah. Jadi sedekah yang kita keluarkan akan menjadi lemek, menjadi alas yang baik di kuburan. Napa lemeke? Tergantung sedekah. Nek panjenengan rezekine kathah, pesantren Darun Najah sedang bangun dan belum selesai, langsung metu panjenengan 10 juta setiap saat. Ya lumayan, insyaallah oleh springbed. Nek metu 1 juta oleh karpet, hambal kerang medani. Nek metu ni 1.000 oleh tikar. Nek metu ni 10.000 oleh pisan apa mboten? Godhong jati. Nah, ini gue lemik ini. Makanya kalau ingin ada lemiknya, ayo ngekeh-ngekehaken sedekah.
Makanya nek wong Madura, insyaallah sami wong Jawa. Niku enggak ada istilah gitu. Kalau ada orang meninggal, kemudian bagian dari apa yang dimiliki dari perkakas rumah tangga itu disedekahkan kepada fuqara masakin setempat, kemudian dijuluki sortana. Nek terus yang Madura. Teng mriki wonten nggih. Napa jenenge? Sortana. Jadi kadang wonten wong takon nek wong Madura niku napa sortana niku? Nggih kula jawab, sortana niku gawe kasur di dalam tanah. Jadi sortana gawe kasur di dalam tanah gitu loh. Jadi sortana kan gawe lelek niku tradisi wong Madura. Jadi wonten wong meninggal pekakase niku ditokno kabeh. Gak dibagi di anak-anak ae. Disedekahaken nang fuqara masakin, piringnya, toplesnya, jembungnya, apa semborong ditok-tokaken kabeh. Kelambi-kelambine disedekahaken. Niku dijenengi sortana bahasa Madura niku. Napa kepanjangane gawe kasur dalam tanah. Jadi ngekeh-ngekehaken sedekah. Sing nomor kali napa? Sifatnya kuburan, tempat yang gelap. Baitul Zulm. Kenapa? Tidak ada pegawai instalasi PLN yang menyalur listrik ke sana. Nek kepingin padang kuburane kudu ngekeh-ngekehaken salat sunat, ngekehaken maos Al-Qur'an, ngekehaken maos sholawat. Niku kuburan di padang. Sing terakhir sifatnya kuburan niku napa? Nggon dewi-dewi. Tempat di mana kita hanya sendiri. Biarkan di dunia banyak fannya, di dunia banyak temannya, di dunia banyak pengikutnya, tapi nih wis mati melebu kuburan ditinggal kalau nak konco. Lah nek kula kepanjenengan kepingin wonten koncone pripun? Kudu ngekeh-ngekehaken amal soleh. Amal soleh sing dilakoni kula panjenengan bakal karupi. Nek sing mati wong lanang dadi wong wedok sing ayu. Makanya sampeyan gak usah cemburu nek panjenengan sedo bojone kawin nek gak usah cemburu nang kuburan ana gantine sing ayuan. Ya ana gantine sing ayuan. Nek ibu-ibu sedo bapake nikah nek gak usah cemburu Bu nang kuburan ana gantine bojone panjenengan sing gantengan. Tapi nek sampeyan kepingin awet bojone ya gampang nek katene kawin golek sing elek. Iku awet nek elek temen irung-irungi niku wis pesek, bibire mimblek, kulite ireng. Niku sampeyan ditinggal mati bojone aman gak ono sing ngganggu niku. Napa ditinggal teng perempatan apa malih menungso wong jin ketok niku wis wedi ketok. Niku sing awet. Makane kudu ngakeh-ngakehaken amal soleh. Nah, ini yang kemarin ada salah satu faham yang menganggap siksa kubur itu tidak ada. Nikmat kubur itu tidak ada. Mboten usah kula sebutaken napa, insyaallah panjenengan pun mengerti. Itu salah satu pahamnya mereka yang menggagas ingin mendirikan khilafah itu. Itu punya anggapan kalau siksa kubur itu tidak ada. Kenapa? Karena memahami tekstual terhadap firman Allah, "Mamba'atsana min marqadina hadza." Siapa yang membangunkan kita dari tidur kita? Siapa yang membangunkan kita dari tidur kita? Berarti dianggap selama di kuburan uang itu turu. Berarti nek turu gak bakal ngerasakno azab, yo gak bakal ngerasakno nikmat. Tapi bagi kita tidak begitu. Di kubur itu kita harus yakin ada nikmat kubur, ada azab kubur. Jadi itu ba'as min marqadina itu dianggap dari tempat dia tidur dia bangkit, bukan berarti tidak ada nikmat dan azab kubur. Karena yang diberi kenikmatan dan diadab itu bukan fisiknya, tetapi ruhnya. Sing diganjar kalian Allah Subhanahu wa taala. Nanti kisah niki pun renung-renung nang sekitar kula panjenengan. Sing penting panjenengan tetap merapat kumpul kalian para ulama, nyedek nang pesantren, jaga insyaallah akidah selamat. Allahumma. Sing paling penting anak putu kula panjenengan, sing kudu kula panjenengan jaga kudu awasi. Sakniki kula panjenengan aman, tapi bagaimana dengan anak cucu kita ke depan? Apakah mereka juga aman dari paham-paham sing ora karu-karuan yang sekarang sudah mengintai anak-anak kita? Mereka membiarkan kita generasi tua dijarno wis mari iki wis mati, nek mati wis gak kakean pola. Saiki sing digarap anak-anak mawon. Maka ning ngati-ngati nek pancen alumni Darun Najah gadah putra, ayo
Jangan sampai kemana-mana. Kembalikan putra panjenengan ke pesantren ini. Sampaikan apa yang panjenengan inginkan kepada Kiai Saiful, biar terus berbenah di pesantren menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai keluar karena kula panjenengan tidak bisa memberikan jaminan yang jelas terhadap keselamatan anak kita dari pergaulan yang tidak sehat dan aliran yang sesat. Pesantren ini adalah kandangnya yang insya Allah kula panjenengan akan tetap bersambung karena kita masih diikat dengan kesatuan iman, baik dengan sesepuh kita ataupun dengan anak-anak kita. Amin Allahumma. Niki para rawuh sedaya sing saged kula aturaken menawi wonten ingkang leres semata-mata kita yaipun Gusti Allah, mugi-mugi wonten manfaat lan barokahipun. Kalau ada yang salah karena kekhilafan keterbatasan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mari kita akhiri bersama-sama dengan bermunajat kepada Allah. Mugi-mugi ilmu sing mulai wau diaturaken para kiai sedaya dadi ilmu ingkang manfaat lan barokah, menjadi pencerahan bagi kita untuk menjadi yang lebih baik dalam ibadah kita, hubungan kita dengan sesama manusia, termasuk kegigihan kula panjenengan untuk mencari bekal untuk kehidupan kita di alam akhirat. Mugi-mugi sedaya amal-amal kula panjenengan yang dilakukan dikerjakan pada malam ini, pahalanya dihantarkan oleh Allah kepada yang kita hauli, hadratil marhum Kiai Bastami dan dzurriyyahnya, sekaligus juga kepada para mutakharrijin tiang sepah kula panjenengan sedaya ingkang kempal ten mriki. Mugi-mugi di sepuro sedaya dosa-dosane, dilipat gandakan kebaikannya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi pesantren Darun Najah tetap eksis semakin berkembang, menebarkan manfaatnya untuk umat, sehingga pahala dari setiap perkembangan pondok akan tetap dihantarkan pada para muassisnya dari hadratil marhum Kiai Bastami dan dzurriyyahnya yang sudah mendahului kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya 'azim as-sultan, ya qadim al-ihsan, ya da'im an-ni'am, ya kathir al-judi, ya wasi' al-'ata. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa nahnu 'abiduka rika wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli 'asir, ya jabira kulli kasir, ya muni ya kulli faqir, ya ma'mana kulli khaif, ya sahib kulli farid, ya man la yahtaju al bayan wa tafsir. Hajatuna ilaika katsira wa anta 'alimun biha wa basir. Yassir lana kulla 'asir fataysir al-'asir 'alayka yasir. Wa nas'aluka at-taysir mu'afata fid din wa dunya wal akhirah. Yassir lana umurana min maqasidina haqiqa man tamrajana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na ma 'allamtana, Allahumma 'allimna alladhi yanfa'una, Allahumma faqina faqihana wa qarribna lana fi dinina, Allahumma fiqna fiqhum lima tardi qawlana fi'lan karama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma balligh wa awsil misla sama qara'nahu ila arwahi man dzakarnahum wa ghusl ila ruhi man tama'na hauna bi sababihi hadratil marhum ila rahmatil hayyil qayyum Kiai Haji Bastami wa dzurriyyatihi wal mutakharrijin al ma'had Darun Najah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma akrim nuzulahum wa sim madkhalahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum rawdatan kufarin niran. Allahumma naqqihim min adh-dhunub wal khataaya kama yanqa as-sabul abyad min ad-danas. Allahumma awsilhum bil ma'i was thalji wal marad. Allahumma in kanu musinin fazid fi ihsanihim wa in kanu musii'in faghfir lahum wa tajawaz an sayyi'atihim. Allahumma naqqihim bi rahmatika ridha. Allahumma naqqihim bi rahmatika al-amn hatta tab'athum aminin ila jannatik. Allahumma ja'fil arda an janbihim wa si fi qabrihim. Allahumma abdilhum diyaran khairan min diyarihim wa ahlan khairan min ahlihim bi rahmatika ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tim bil khairati ajalana wa haqqiq bi fadlika amalana wa sahhil li bulughi ridwaka subulana wa hasin fi jami'il ahwali a'malana wa kun bil afiyati wudu'ana wa aswalana waj'al ila rahmatika masurana wa la'alana wasbut sijal 'afwika 'ala dhunubina wa manna 'alaina bi islahi 'uyubina waj'al at-taqwa zadana fi dinika ittihadana wa 'alayka tawakkalna wa i'timadana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us.
Spread peace on the earth, treasure the love, let it surround us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth every day. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth every day.